Pemirsa, tim Densus 88 Anti Teror Mabes Polri mendalami dugaan keterlibatan kantor Syam Organizer di Yogyakarta. Penggeledahan ini merupakan pengembangan dari penangkapan sejumlah terduga teroris di Sleman dan Bantul beberapa hari terakhir. Sebuah ruko menjadi sasaran penggeledahan tim Densus 88 Anti Teror Mabes Polri. Ruko yang sehari-hari dipergunakan sebagai kantor Syam Organizer diduga terkait dengan terorisme. Selama penggeledahan berlangsung, sepanjang ruas jalan Suryo Diningrat, Yogyakarta ditutup dan dijaga polisi. Warga sekitar juga tidak diperkenankan mendekat, apalagi mengambil gambar. Tim Densus 88 menyita berkas dokumen, kotak donasi, dan peralatan kantor. Ya, karena mereka itu kan agak tutup juga gitu. Sebagai RT juga tidak tahu karena terus saya juga RT belum lama gitu, jadi kalau saya mungkin saya dari pantauan, jadi makanya saya katakan jadi karena aktivitas di kampung juga kurang dulu, saya juga tidak tahu secara persis. Tapi memang tidak tertutup ya, mungkin saungnya kurang. Akhir Maret lalu, Densus 88 menyita 500 kotak amal dari sebuah gudang di Deli Serdang, Sumatera Utara. Diduga kotak amal tersebut siap disebar ke sejumlah tempat umum untuk mendanai terorisme. Densus 88 Mabes Polri menyita 500 kotak amal yang diduga milik teroris dari sebuah gudang di Desa Manunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kotak amal ini diduga siap disebar di sejumlah tempat umum seperti pasar, swalayan, dan rumah makan. Hasil sumbangan warga ke kotak amal ini diduga untuk membiayai kegiatan terorisme. Selain menyita kotak amal, Densus 88 juga menyita barang bukti lainnya, berupa brosur dan stiker bertuliskan Yayasan Amal Islam Ibnu Jauzi, yang diduga modus teroris untuk mendapatkan dana dari masyarakat. Termasuk beberapa pakaian bertuliskan nama yayasan yang digunakan untuk menarik ratusan kotak infak yang sudah disebar. Pengembangan dari rangkaian kegiatan operasi yang dilakukan oleh teman-teman Densus 88 Anti Teror Mabes Polri di wilayah Sumatera Utara. Sore hari ini Densus 88 kembali mengamankan ratusan kotak amal sama seperti yang sudah diamankan di wilayah Tanjung Balai. Ada kurang lebih 31 dan di sini teman-teman lihat ada sekitar 500 lebih, kurang lebih 500 kotak amal yang diamankan. Kemudian ada juga brosur dan buku-buku serta pakaian-pakaian yang digunakan oleh terduga. Penggerebekan gudang merupakan hasil pengembangan dari rangkaian operasi Densus 88, menyita sejumlah kotak amal di kawasan Tanjung Balai yang diduga untuk mendanai kelompok teroris. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Bersama dengan pesawat juga ada logistik yang dibutuhkan, terutama untuk selimut, pakaian bayi, makanan siap saji, dan sejumlah obat-obatan. Bersama rombongan, selain dari kami BNPB, ada Bapak Wakil Gubernur NTT, Bapak Yosef,
kemudian ada Wakil Ketua DPD RI bersama dengan anggota salah satu Pak Angelo, kemudian ada perwakilan dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Pak Dirjen, Pak Ariefmat, dari PUPR, dari Kementerian ke perwakilan dari kantor Kemenko PMK. Jadi semuanya bersatu dalam satu tim. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di Pulau Adonara, Nusa Tenggara Timur, sudah bergabung bersama kami Joni Nura yang saat ini berada di lokasi. Selamat sore, Joni. Selamat sore, Stevie. Baik, Joni, apa kegiatan yang sedang dilakukan warga di belakang Anda dan seperti apa situasi terkini di sana? Saat ini saya melaporkan bahwa sekarang saya baru turun di Pelabuhan Adonara bersama sejumlah aparat TNI Polri. Aparat ini pun sudah membawa sejumlah bantuan, baik tenda jadi maupun stok makanan. Baik, Joni, kami konfirmasi kembali, kapal yang ada di belakang Anda ini membawa stok makanan bagi warga yang berada di pengungsian. Ya, benar sekali, Stevie. Kapal ini juga mengangkut sembako dan tenda jadi yang disiapkan oleh aparat Brimob Maumere. Joni, berapa banyak warga yang mengungsi di daerah sana? Sementara ini dari pihak BPBD belum mendata keseluruhan jumlah warga yang mengungsi di wilayah Adonara Timur. Untuk korban meninggal di Pulau Adonara, berapa saat ini jumlahnya? Jumlah korban yang meninggal dan sudah ditemukan oleh tim SAR per sore tadi berjumlah 69 orang. 19 orangnya masih dilakukan proses pencarian oleh tim SAR dan tim gabungan TNI Polri. Di mana titik atau lokasi dari warga yang mengungsi di Pulau Adonara? Warga yang mengungsi mereka lebih banyak tinggal di gedung-gedung sekolah yang disediakan oleh pemerintah Flores Timur sendiri. Bagaimana pengaturan dari pemerintah daerah setempat untuk logistik dan makanan sehari-hari? Logistik dan makanan hari ini juga pihak Pemda Flow Team akan membangun 2 posko yang berada di Adonara Timur dan di lokasi kejadian di Kecamatan Ileboleng. Baik, Joni, tadi Anda sebutkan 69 korban meninggal berhasil dievakuasi. Apakah ada warga yang masih hilang? Sampai saat ini masih ada 19 warga yang belum ditemukan atau dinyatakan hilang. 19 warga? 19 warga yang belum ditemukan. Apa yang menjadi kendala dalam melakukan upaya evakuasi? Kendalanya karena medan yang cukup berat, terus masih ada lumpur-lumpur sehingga membuat tim SAR dan tim gabungan sulit untuk mencari para korban dan yang terkubur dengan longsoran. Untuk jaringan listrik dan juga komunikasi sendiri di sana seperti apa, Joni? Kalau di Ileboleng sendiri sampai saat ini jaringan telekomunikasinya terputus total dan listrik pun belum bisa menyala. Kalau di Adonara Timur sudah bisa listrik dan telekomunikasinya sudah bisa berjalan normal. Untuk kondisi cuaca saat ini seperti apa di sana? Cuaca saat ini baru habis terjadi hujan dan sekarang cuacanya kembali mendung. Di Pulau Adonara ini wilayah mana yang terdampak paling parah saat ini, Joni? Dapat saya laporkan bahwa yang terdapat paling banyak adalah di Kecamatan Ileboleng, yaitu korbannya sudah mencapai 69 orang. Kondisi terkini di sana seperti apa, Joni? Apakah banjir masih merendam permukiman rumah warga? Sampai saat ini banjir masih ada, tapi tidak setinggi seperti hari Minggu pertama. Berapa ketinggiannya saat ini? Sekitar 15 cm. Sudah surut artinya sebenarnya? Ya, airnya sudah surut. Namun kendalanya adalah proses pencarian karena lumpur dan genangan air. Apakah warga sudah mulai kembali ke rumahnya? Ada warga yang sudah mulai kembali mungkin? Sementara ini warga belum bisa kembali ke rumah karena ratusan rumah hancur disambar oleh banjir bandang. Sehingga mereka hanya melihat dari secara jauh dan membantu tim SAR untuk mencari korban yang belum ditemukan. Anda sudah sempat mengunjungi kamp pengungsian. Joni, seperti apa suasana di sana? Ya, warga pengungsi sangat membutuhkan bantuan makanan berupa obat-obatan dan air bersih.
Makanan, obat-obatan, dan air bersih yang paling dibutuhkan warga saat ini. Sejauh ini bantuan sudah datang dari mana saja, Joni? Dari bantuan yang ada adalah bantuan dari pemerintah Pulau Tim sendiri dan bantuan dari pusat sampai saat ini masih kendala karena belum ada transportasi yang harus mengantar bantuan dari pusat untuk ke lokasi bencana sendiri. Sejauh ini penyaluran bantuan artinya hanya bisa lewat kapal seperti yang di belakang Anda? Ya, benar sekali, harus melalui kapal. Dari pelabuhan tempat kapal ini bersandar kemudian untuk menuju ke lokasi pengungsian, apakah masih jauh? Bisa Anda gambarkan seperti apa? Kalau dari lokasi saya melaporkan ke lokasi tempat pengungsian, perjalanan sekitar 30 menit sampai dengan 1 jam. Berarti cukup jauh ya jarak dari kapal menuju pengungsian? Benar sekali, Steffi. Adakah kendala dalam pendistribusian bantuan? Ya, kendalanya adalah cuaca yang tidak mendukung sehingga semua bantuan masih tertahan di Kabupaten Flores Timur. Untuk akses jalan apakah sudah bisa dilalui kendaraan? Sementara ini untuk menuju ke Ileboleng sudah bisa dilewati, namun ada beberapa titik yang masih belum bisa dibersihkan karena jalannya putus. Baik. Terima kasih. Joni Nura melaporkan langsung dari Pulau Adonara. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, beberapa korban yang sudah berhasil ditemukan dan apa saja yang telah dilakukan pemerintah setempat membantu para korban bencana. Telah bergabung bersama kami Wakil Gubernur NTT Yosef Naisoy, korban banjir M. Soleh Kadir, dan Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG Fahri Rajab. Kita ke warga korban banjir lebih dahulu. Selamat sore, Pak Soleh. Pak Soleh. Ya. Bisa mendengar suara saya, Pak? Pak Soleh. Pak Soleh. Baik, kita beralih ke Pak Fahri Rajab terlebih dahulu. Selamat sore, Pak Fahri. Ya, selamat sore. Baik, Pak Fahri, dengan adanya fenomena badai siklon ini, sebenarnya seperti apa sih, Pak? Boleh dijelaskan, Pak? Halo, selamat sore. Iya, Pak Fahri. Ini saya Pak Soleh. Baik, Oh, Pak Saya Soleh. Pak Soleh. Ini Ya, Pak Soleh ya? Baik, Iya, Pak betul. Soleh. Pak Soleh, Anda menjadi korban banjir di lokasi tempat Anda saat ini. Boleh diceritakan, Pak, seperti apa kondisi saat ini, Pak? Baik, pertama saya ini adalah relawan pramuka DKI Adonara Timur yang melakukan proses evakuasi terhadap para korban dan saat ini kami tempatkan di posko MAN 1 Flores Timur. Sampai dengan saat ini untuk posko 1 MAN 1 Flores Timur itu jumlah pengungsi sudah berkisar 156 orang. Namun ada 4 posko lainnya yang jumlah secara keseluruhannya ada 525 orang. Pak Soleh, di mana Anda tepatnya berada saat ini? Di kabupaten mana? Saya saat ini berada di Desa Lamala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur. Kondisi banjir di sana seperti apa saat ini, Pak Soleh? Ya, saat ini banjir sudah mulai surut, keadaan sudah mulai bagus. Namun kemarin sampai dengan tadi malam itu curah hujan masih besar sehingga dari tempat kita berdiri ini kita masih bisa dengar bunyi banjir di arah kali sekitar Bronjong. Baik, Pak Soleh, bisa diceritakan seperti apa kronologi banjir ini tiba-tiba menerjang daerah Anda, Pak? Ya, jadi sekitar pukul 12 malam, hari Sabtu malam itu terjadi banjir bandang besar. Kemungkinan itu dari bendungan yang ada di Adonara Tengah. Itu meluap ke bawah sehingga menerjang pemukiman warga yang ada di Bronjong. Warga berlarian meninggalkan rumahnya dan setelah berlarian itu baru banjir itu menerjang rumahnya, hancur, jebol, lalu hilang terbawa oleh banjir dan warga menyelamatkan diri di daerah Bukit. Nah, kemudian banjir terus sampai ke bawah ke daerah Riang Muko, kemudian masuk ke Kelurahan Waiwerang dan
sampai ke desa Waiburat. Akibat yang ditimbulkan itu, ada 3 jembatan utama yang menghubungkan Kelurahan Waiwerang dan desa Waiburat itu terputus. 3 jembatan itu terputus dan jaringan listrik pada saat itu juga terputus, jaringan telepon juga terputus. Kemudian sekitar ratusan rumah warga itu ludas diterjang banjir. Baik, Pak Soleh, saat ini kami juga sudah terhubung dengan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Yosef Naesoy. Selamat sore, Pak Yosef. Selamat sore. Selamat Pak Yosef, sore. tadi kami sudah mendengarkan beberapa laporan dari rekan-rekan kami di lapangan, tapi kami ingin mengetahui secara keseluruhan wilayah mana saja di Nusa Tenggara Timur yang terdampak oleh banjir dan longsor ini. Baik. Secara umum hampir seluruh kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Timur mengalami akibat dari siklus tropis Seroja ini. Tetapi yang parah itu beberapa kabupaten, antara lain Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Malaka, dan yang terakhir ini saya mendapat laporan adalah Kabupaten Saburai Jua. Saburai Jua pada sampai dengan detik ini masih gelap gulita dan masih angin topan di Saburai Jua. Mudah-mudahan kita berdoa supaya siklus tropis ini cepat berlalu dari daerah Nusa Tenggara Timur. Secara keseluruhan, Ya, silakan Pak. secara keseluruhan itu mulai dari beberapa kabupaten yang mengalami cukup parah, yaitu tadi seperti saya sebutkan ada Lembata, ada Flores Timur, ada kabupaten Kota Madia Kupang sendiri, di Kota Kupang sendiri sampai tadi pagi masih badai, rumah-rumah terangkat semua, banjir di mana-mana. Kemudian di Saburai Jua yang terakhir ini, kemudian Alor juga mengalami hal yang sama. Baik, bagaimana pengerahan tim bantuan untuk membantu warga atau evakuasi di daerah-daerah tersebut, Pak? Ya, tentu saja memang kita mengalami kesulitan karena transportasi dan infrastruktur putus total akibat dari siklus ini. Saya tadi pagi baru dengan Kepala BNPB, dengan semua rombongan kami satu pesawat dari Jakarta. Kebetulan saya ada di Jakarta untuk melakukan rapat koordinasi dengan BNPB untuk menangani masalah ini. Kami terbang dari Halim jam 4 pagi sampai di Maumere tadi siang jam 10, tetapi kami disambut oleh angin yang lebat dan hujan lebat, sehingga kami tidak bisa terbang sampai ke Larantuka. Maka kami jalan darat 146 km lebih, 140 lebih kilometer. Sekarang baru kami tiba di Larantuka, tetapi malam ini kami akan usaha supaya semua bantuan-bantuan dari pusat, yang dari BNPB, bantuan dari Departemen Kesehatan, bantuan dari Departemen Sosial, besok juga Ibu Menteri Sosial akan datang. Malam ini kami akan kerahkan yang semampu kami untuk sampai ke lapangan di Adonara. Baik, untuk strategi evakuasi sendiri seperti apa, Pak? Karena banyak laporan masih banyak warga yang hilang. Betul. Jadi kami kita bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, bahkan TNI Angkatan Udara dan kepolisian, dan kemudian kami minta juga dari Dirjen Bina Marga di PU untuk mengerahkan alat-alat berat yang ada di kabupaten-kabupaten sekitarnya di sini untuk bisa datang jalan darat supaya bisa ke Adonara dan ke Lembata untuk melakukan evakuasi bagi masyarakat yang masih tertimbun. Baik, Pak Yosef, tadi Anda sempat membahas mengenai penyaluran bantuan. Saat ini kami juga sudah terhubung dengan salah satu warga korban banjir, Pak Soleh. Pak Soleh, bisa Anda ceritakan kepada kami bantuan apa yang saat ini masih dibutuhkan oleh warga di sana? Ya, baik, sampai dengan saat ini warga pengungsi ini masih membutuhkan makanan karena warga ini berlarian keluar dari rumah itu hanya pakaian di badan sehingga mereka tidak memiliki persediaan makanan yang cukup. Nah, kami Pramuka DKI Adonara Timur ini berinisiatif untuk membuka posko dan mengerahkan semua potensi yang ada, sumbangan makanan dari warga untuk para pengungsi. Selain makanan, pengungsi juga membutuhkan pakaian. Pakaian layak pakai, kemudian alas tidur, kemudian selimut, kemudian perlengkapan bayi, dan kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan air bersih, air minum, dan lainnya. Sudah ada kontak dari BNPB atau koordinasi dengan BNPB, Pak Soleh? Ya,
sejauh ini untuk posko kami ini belum ada bantuan dari pemerintah. Sehingga kami sangat mengharapkan adanya bantuan dari pemerintah. Sampai dengan saat ini kami masih mengandalkan swadaya dari masyarakat Desa Lamalajaya, khususnya dari Dusun Ampirian. Dan warga dari Majelis Taklim Jabal Nur, Waiwaran Kota. Baik, pemirsa, saat ini kami juga sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Fahri Rajab, Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG. Selamat sore, Pak Fahri. Ya, selamat sore, Mbak. Baik, Pak Fahri, bisa Anda jelaskan kepada kami apa sebenarnya yang saat ini sedang terjadi di Nusa Tenggara Timur? Mengapa begitu masif hampir seluruh wilayah terkena dampaknya? Ya, jadi di Laut Timur itu ada pertumbuhan siklon tropis ya, yang kita beri nama siklon tropis Seroja ya. Nah, siklon tropis Seroja ini tumbuh tadi malam jam 01 WIB. Namun sebelum tumbuh menjadi siklon itu kan bibit ya. Ketika masih bibit pun dia sudah memberi dampak hujan dengan intensitas lebat bahkan sangat lebat di wilayah NTT. Jadi fenomena siklon tropis inilah yang diawali dengan bibit siklon tropis itu yang menyebabkan terjadinya hujan lebat di wilayah NTT. Akan berlangsung berapa lama, Pak, badai ini? Ya, saat ini posisi badai tropis atau siklon tropis Seroja itu masih berada di sekitar Laut Sawu ya. Tadi siang kita mendeteksi posisinya sekitar 25 km sebelah selatan Pulau Sabu. Nah, kita perkirakan besok dia semakin menjauh dari wilayah NTT. Besok siang sekitar 300 km di sebelah barat daya Sabu. Nah, semakin jauh posisi dari siklon ini, maka dampaknya akan semakin berkurang. Baik, Pak, jadi mungkin kami harap, ya gimana? Baik, Pak, mungkin bisa diberikan informasi, Pak, mengenai bagaimana cara tim untuk bisa mendistribusikan bantuan, mengingat cuaca di sana tidak menentu. Apakah ada jam-jam tertentu di mana curah hujan mungkin atau badai ini agak mereda? Ya, kalau distribusi hujannya relatif merata ya seharian. Namun kita melihat mulai besok cenderung ada potensi untuk berkurang intensitasnya, termasuk kecepatan angin juga. Baik, Berkurang pagi atau mulai malamnya tidak mempengaruhi ya, Pak ya? Relatif sama ya, kalau hujannya ya bisa sepanjang hari. Akan ada curah hujan tinggi tidak, Pak, setelah ini? Kalau dari analisis kami, kecenderungannya aja menurun intensitas hujan. Baik, Pak Fahri, tadi kami dengarkan dari beberapa rekan kami di lapangan memang masih turun hujan di beberapa wilayah di Nusa Tenggara Timur. Bisa diprediksi, Pak, sampai kapan kira-kira cuaca ekstrem ini akan berlangsung? Ya, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat sampai 3 hari ke depan masih ada ya di wilayah NTT. Namun kecenderungannya intensitasnya semakin menurun. Tapi untuk hari ini dan besok kita masih perlu waspada. Baik, jadi masih perlu diwaspadai hingga 3 hari ke depan ya, Pak ya? Iya. Baik, terima kasih Pak Fahri Rajab, Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG sudah bergabung bersama kami di Ainyu Sore. Ya, pemirsa, kami kembali berdialog bersama dengan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Pak Yosef Naisoy, dan korban banjir, M. Soleh Kadir. Pak Soleh, ini ada langsung Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Anda bisa menyampaikan langsung di mana lokasi Anda dan apa harapan Anda bantuan yang diharapkan bisa segera disalurkan. Silakan, Pak Soleh. Ya. Mohon maaf, ini penerangannya mati ini. Tolong. Ya. Baik, Bapak Wakil Bupati, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Ya, Soleh. Ya, Bapak, ini korban di sini sudah sangat banyak dan sampai pada hari ketiga hitungan saya dari hari Sabtu, Minggu kemudian Senin hari ini, kami belum mendapatkan sentuhan bantuan langsung dari pemerintah. Tadi masih dari dompet Duafa juga ada, kemudian dari ada partai politik dari PAN, sementara yang lainnya swadaya masyarakat. Terus terang kami sangat kesulitan. Untuk makan malam ini, kami juga masih kesulitan. Baik, silakan Pak Wagub. Ya, demikian. Baik, silakan Pak Wagub, ada tanggapan? Iya, Pak Soleh, besok pagi kita akan ketemu di situ. Mudah-mudahan malam ini seluruh bantuan, malam ini kami akan usaha, mudah-mudahan ombaknya tidak terlalu besar, sehingga tim kita bisa menyeberang ke Adonara dan membawa bantuan itu. Jadi ini sudah ada bantuan cukup banyak.
di sini di Larantuka, ada beras 9 ton, yang 7 ton dari provinsi, kemudian makanan siap saji dari pusat, tadi kami bawa dengan pesawat, kemudian pakaian bayi, selimut, alat dapur kami bawa juga. Jadi besok pagi saya juga akan datang ke situ bersama dengan Kepala BNPB. Besok pagi-pagi kita sudah ketemu di situ, Soleh. Oke, Saya akan siap. datang Terima besok kasih. pagi-pagi. Terima kasih, Ya. Bapak Wakil Gubernur. Iya, Pak Soleh. Besok pagi kita ketemu di situ di Adonara. Kalau malam ini ombaknya kecil, pasti kami akan nyebrang. Tapi karena ombaknya ini sangat besar, jadi kami tidak bisa ambil resiko untuk malam ini. Jadi besok pagi kita ketemu, Soleh. Siap, Pak Babu. Baik. Apa informasi terkini yang Anda peroleh dari BNPB dan juga BNPT, Pak, terkait bagaimana strategi darurat untuk membantu masyarakat? Ya, strateginya kita menguat dari kabupaten, tentu saja dari kabupaten itu kita minta supaya mereka bisa dengan kekuatan sendiri bisa membantu masyarakat apa adanya dengan kemampuan sendiri. Karena mengingat cuaca ini kan belum menentu, tapi tadi menurut BMKG besok kalau misalnya cuaca sudah bagus, saya kira pasti akan ada intervensi dari pusat dan dari provinsi, kami akan intervensi. Kalau besok cuacanya sudah cerah. Pak Yosef, apakah penyaluran bantuan ini memang hanya bisa dilakukan melalui jalur laut? Iya, melalui jalur laut. Tapi hari ini kami sudah datangkan helikopter BMKG punya, ada BNBP 3 helikopter. Satunya nanti taruh di Larantuka, satunya nanti di Lembata, satunya di Kupang untuk daratan timur. Jadi ada 3. Mudah-mudahan besok sudah bisa beroperasi. Untuk hari ini belum beroperasi, artinya helikopter yang didatangkan. Kena angin baru reda ini. Ini sekarang saya lihat ini sudah mulai reda. Karena kalau helikopter ini terbang dengan angin kencang begini, bisa helikopter juga terbang juga, Mbak. Baik, kembali ke Pak Soleh. Pak Soleh, selain yang Anda sebutkan tadi, apalagi hal-hal atau kendala yang Anda temui saat ini, Pak, agar dipersiapkan oleh Pak Wagub untuk menemui warganya besok? Ya, kendala kami di lapangan ini, khusus yang kami dari relawan ini, jumlah relawan kami terbatas sehingga kami cukup kesulitan. Tadi salah satu warga Kecamatan Adonara Timur yang terbawa banjir dan mayatnya terbawa sampai ke Pulau Lembata, itu diantar ke Pulau Adonara melalui jalur laut dan kami harus menjemputnya di Kecamatan Ileboleng. Itu jaraknya sekitar 30 kiloan. Dan kami menggunakan mobil pick up, kemudian sampai dengan membawa mayat itu, jenazah itu menuju ke Pulau Adonara. Untuk diketahui, di Pulau Adonara ini, akses jalan daratnya itu terputus total. Ke arah timur juga terputus di Waiburak, kemudian ke arah utara juga terputus di Horowura, dan ke arah barat juga terputus di Dua, sehingga kami sangat kesulitan. Oleh karena itu kami harapkan pemerintah sesegera mungkin turun tangan untuk menemui warga yang ada di sini. Tambahan bahwa sebagian warga yang ada di pengungsian ini kehilangan rumah total. Rumah-rumah mereka hancur, bisa diterjang oleh banjir. Baik, Pak Yosef, apakah pemulihan kembali akses jalan ini menjadi salah satu prioritas juga dalam upaya penanganan? Iya, jadi begini. Di dalam bencana alam ini ada yang namanya tanggap darurat, ada yang namanya rehabilitasi dan rekonstruksi. Sekarang ini kita konsentrasi kepada tanggap darurat. Seperti tadi Pak Soleh mengatakan, kita butuh makanan, butuh selimut, kemudian kita butuh evakuasi. Ini yang kita prioritas pertama. Setelah itu baru kita memikirkan atau merencanakan membuat rehabilitasi dan rekonstruksi. Itu sudah ada perencanaan dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Baik, Pak Yosef, ini tadi informasinya ada 3 jembatan yang terputus. Apakah ini sudah ditangani, Pak? Dan apa langkah dari pemerintah untuk hal ini, Pak? Jadi begini, kita sudah ada dirjen juga ikut di rombongan kami. Memang dalam perjalanan sekarang ada jembatan namanya jembatan Beli, itu dalam perjalanan supaya bisa dipasang sebagai jembatan darurat. Jadi tidak hanya di Adonara, di Malaka di sana ada jembatan yang satu-satunya komunikasi yang ada itu adalah jembatan Beninai, itu juga putus total. Itu.
Begitupun juga dengan di Sumba Timur. Sumba Timur juga ada jembatan yang putus. Hampir beberapa kabupaten yang jembatan putus, maka kita minta dari Angkatan Darat dengan dari PU untuk menyiapkan jembatan darurat berupa jembatan beli. Baik, tentunya Pak Yosef kami akan berikan waktu kepada Anda untuk kembali bekerja. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Terima kasih juga Pak Soleh sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, kapal motor penumpang Jatra 1 karam di Pelabuhan Bolok Kupang, Nusa Tenggara Timur pagi tadi. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini.